Setelah melewati beban kerja yang cukup banyak, pasti banyak dari kita pengen banget liburan. Kali ini, saya dan istri saya memutuskan untuk berliburan sejenak dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya kita pakai kereta atau bis, bahkan pakai pesawat, kita memutuskan untuk berliburan ke Yogyakarta dari Tasikmalaya menggunakan moda sepeda motor. Selain biaya yang cukup murah untuk dikeluarkan dan nggak perlu sewa-sewa motor lagi di tempat kita berwisata, menggunakan sepeda motor sepertinya seru juga setelah melihat vlog-vlog atau rekaman video yang sudah kita tonton sebelumnya di YouTube. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk pergi berliburan memakai motor. Kenapa pakai motor? Karena kita ingin mencoba experience baru. Mungkin experience ini terdengar cukup biasa untuk banyak orang, tetapi tidak dengan kita. Karena kita baru pertama kali sebagai pasutri untuk melakukan perjalanan yang terbilang cukup jauh sih, karena ini kan pertama kali juga ya. Oke, seperti apa tripnya kali ini? Mari kita saksikan video yang telah kami buat. Rekaman Tasikmalaya hingga Yogyakarta full tanpa part-part. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian menonton ini, kita baru selesai prepare untuk pergi ke Yogyakarta dari Tasikmalaya. Dan kita tentunya akan meninggalkan rumah untuk beberapa hari ke depan, sehingga ada yang bertanya ini kenapa selimut dijemur, karena kita akan laundry. Oke guys, seperti apa keseruannya, kalian tonton terus ya. Ini tuh jembatannya kayak gini, jadi pinggir atasnya itu dari besi dan bawahnya bisa kalian lihat sendiri pakai kayu. Jadi kita harus hati-hati, jangan ngebut kayu. No, kita harus mengutamakan keselamatan, karena keselamatan itu tanggung jawab kita bersama. Lagian kalau mau ngebut juga takut sih, di bawahnya kayu. Nah, kita selesai melewati jembatan Cirahong.
dan kita berjalan terus lurus sampai kita menemukan lampu merah. Nah, buat kalian yang belum tahu, kalau kita berjalan dari arah Bandung, kayaknya kita nggak bakal lewat sini. Cuman kalau misalkan kalian mau lewat sini, nah sebelum Gapura Selamat Datang Ciamis, kita belok kanan ya ke arah Lingkar Selatan. Jadi tuh di Lingkar Selatan ini kita nggak bakal lewat perkotaan Ciamis, yang dimana kita biasanya lewat Masjid Agung, lewat alun-alun. Kali ini kita seenggaknya memotong jalan. Cuman nggak motong-motong juga sih, tapi lewat sini tuh lebih aman karena jalannya nggak terlalu padat ya. Cuman harus tetap berhati-hati karena di sini tuh truk-truk yang akan ke Jawa Tengah atau ke arah sebaliknya biasanya lewat Lingkar Selatan. Nah, seperti ini nih jalannya. Jalannya cenderung bagus, lurus, cuman agak bergelombang. Ya nggak sepanjang jalan bergelombang juga sih, cuman di sini tuh kita bisa ngebut tapi dengan tetap hati-hati ya. Nah, kita lewat jembatan nih, ini masih Ciamis ya. Jadi ini tuh tembus-tembusnya bakal ke daerah Bojong. Dan setelah nemu pertigaan, kita belok ke kiri. Kita ini bakal ketemu rel kereta api, kemudian kita terus lurus. Dan kita bakal tembus di daerah Cijengjing tepatnya. Jadi kita nggak bakal lewat Gapura Selamat Datang dan Gapura Selamat Jalan. Nah, kalau ke kiri itu ke arah Ciamis Kota yang ada Gapura Selamat Jalan, Selamat Datang. Kita ini belok ke kanan ke arah Jawa Tengah ataupun Banjar. Tetap hati-hati ya, karena kita sekarang sudah balik lagi ke jalan nasional. Nah, bagi teman-teman yang lewat Ciamis Kota, kita akan bertemu di titik ini. Jalanan Ciamis ini tuh menurut saya udah cukup bagus banget malahan ya. Dan fasilitas untuk rest areanya juga sangat mumpuni sekali karena kamar mandinya pada bagus, terus pom bensinnya luas-luas, jadi ya cukup bisa menikmati sih. Oh ya, ngomong-ngomong, ini kita habis buang air kecil, bukan isi bensin. Saya mengisi bensin tuh ketika kemarin malam hari saya isi Pertalite isi 30.000 dan itu sudah full. Nah, jadi sampai daerah Bojong ini saya belum mengisi kembali BBM. Kita lihat saja nanti kira-kira bakal ngisi di mana dan totalnya habis berapa. Tetap simak video ini ya. Oke, kita set dulu. Di depan ada mobil. Tetap hati-hati ya teman-teman. Nanti kalau ada yang seru saya rekamin lagi deh videonya. Oke, perjalanan pagi ini sangat menyenangkan sekali karena cuacanya udah sangat cerah dan kita cepat sekali perjalanannya. Sudah berada di Kota Banjar lagi, dimana Kota Banjar ini merupakan akhir dari Jawa Barat ataupun kota yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Tapi nggak cuma Banjar doang sebenarnya sih. Kalau ke kanan dan ke kiri itu masih Ciamis sebetulnya. Jadi di Ciamis ini juga tetap berbatasan dengan Jawa Tengah yang ada di Kecamatan Tambak Sari. Kecamatan mana lagi ya? Kalau kalian lebih tahu coba komen di bawah ya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah di persimpangan dimana kalau kita belok kanan itu pergi ke Pangandaran dan kita kalau lurus ke Jawa Tengah. Jadi kita lewat mana? Lewat lurus Jawa Tengah. Oke nih bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah sampai di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah ini nih cirinya ada Maung. Bukan Maung Bandung ya, emang itu Maung Siliwangi, Lodaya. Nah dari sini mah kita ikutin lurus terus aja ke arah Jawa Tengah. Di sini mah nggak sulit-sulit aja sih, tapi nggak lurus terus sih karena di sini kan ada tikungan juga ke kiri ke kanan. Ya intinya kita ikutin aja deh garis kuning jalan nasional ini. Nah ini penampakannya
perbatasan Jawa Tengah. Kita sudah memasuki Jawa Tengah ya. Keprok dulu baru dak. Dan istri saya katanya pengen berhenti dulu mengabadikan momen ini. Mana kita sekarang? Di Jawa Tengah. Oh iya teman-teman, kali ini kita lewat ke jalur selatan. Kondisi arus lalu lintasnya ini terpantau ramai lancar, cenderung sepi sih malahan. Jadi istri saya juga nggak rudet ataupun nggak rungsing di jalan ya. Karena mungkin kalau perjalanannya seperti ke Tasik Bandung itu agak kelok-kelok dan macet ya, sehingga istri saya suka rudet. Dan saat ini kita sedang berada di Alfamart, entah di mana ini, kalau nggak salah di Wanareja deh. Kita sejenak untuk rehat, karena kalau kata Mas Rang kita harus melakukan ritual dulu minum kopi nih. Kita belum minum kopi, kita berdua karena doyan kopi, jadi memang harus banget ngopi. Asli sih ini belum setengah perjalanan tapi masih seru dan badan gak kerasa capek, karena memang euforianya itu kita mau liburan kali ya, jadi ya happy aja gitu, nggak ada beban. Tadi kita lagi istirahat dulu di Cilacap, baru kurang lebih 2 jam perjalanan, 1 jam perjalanan, 1 jam setengah perjalanan. Kita akan lanjut lagi 15 menit kemudian. Kita sama lagi ya. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung gas kembali di aspal ini. Kita menghindari datang maghrib ya, atau sudah gelap, karena bagi saya yang stamina-nya rungkat ataupun tidak biasa perjalanan jarak jauh, itu terasa sangat cemen sekali kalau misalkan kita berjalan di malam hari. Berjalan lebih pelan dan takut untuk menyusul. Ya intinya kita berdua lebih nyaman berjalan motor ini di bawah teriknya matahari ya, atau disinari langsung oleh matahari dengan kondisi yang cerah seperti ini. Dan alhamdulillah selama perjalanan ini kita belum menemukan atau ada hujan, jadi perjalanan ini terasa sangat enjoy sekali, bisa melihat kanan kiri si jalan. Oh iya, barusan simpang apa ya? Nah dari simpang itu kita belok kanan ke arah Kebumen. Jadi kalau nggak salah itu kalau lurus itu lewat ke Purwokerto kalau nggak salah ya. Jadi bagi teman-teman yang baru melakukan atau akan melakukan trip naik motor ke Yogyakarta, itu jalannya sangat mudah sekali ya. Ini kalau kita ngomong jalur selatan dari Bandung ataupun Tasikmalaya, karena RPPJ atau yang kita bisa ketahui petunjuk jalan itu sangat banyak sekali, dan dijamin itu nggak akan tersesat alias nyasar ya. Kita berhenti sejenak melihat alun-alun Majenang. Ini melaporkan situasinya. Di sini ada dinosaurus, sangat mengerikan. Ini apa namanya dinosaurusnya ya? Brontosaurus. Alhamdulillah hari ini cuacanya cukup cerah, namun tidak terlalu panas, jadi kita sangat menikmati perjalanan. Oke lah guys, kita lanjut lagi teman-teman ya. Yap, setelah kita rehat sejenak untuk membuat konten TikTok untuk istri saya,
kita berjalan lagi. Ngomong-ngomong, saya videonya isi suara voice over ya, karena setelah saya dengarkan suara yang saya rekam selama perjalanan itu sangat ngeresek atau ngariak atau apa sih kalau bahasa Indonesia itu kerebek gitu, karena device saya tidak mumpuni ya untuk mikrofon karena keterbatasan alat juga. Ini saya merekam selama perjalanan pakai HP aja. Nah, untuk menghindari ketidakpuasan penonton karena suara saya ataupun suara yang gerebak-gerebak gitu, jadi saya pakai voice over aja deh. Buat yang nanya ini di mana, ini masih di Cilacap, bos. Jadi Cilacap ini luas banget. Malah nanti di Simpang Rawalo kalau ke kanan lagi itu sebenarnya itu masuk Cilacap. Jadi Cilacap, Banyumas, Cilacap lagi. Kita lagi istirahat dulu di lapangan Desa Parung Kamal, Kecamatan Lumbir. Ini barang bawaan kita. Ya, kita cuma mau ngambil video aja sih di sini buat konten. Perjalanan masih kurang lebih ya beberapa jam ke depan, sekitar 3 jam mungkin ya. Ini sudah jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? 9:12. Kita lurus ya. Nah, sekarang kita ada di Simpang Wangon, yang mana kalau kita belok kiri itu kita ke arah Tegal, dan kita tentunya lurus. Kita masih ikuti marka garis kuning ini sampai nanti kita ke persimpangan Lawalo, dan nanti belok kanan ke pertanahan wilayah Denles. Cuman kita tetap ikutin dulu ya bagaimana keseruan perjalanan di Jawa Tengah menuju daerah istimewa Yogyakarta. Kesangan keringetan. Meni keringetan pisan. Tuh. Ini kita di Jatilawang. Nah, saat ini kita sedang ada di SPBU Jatilawang. Pengisian bahan bakar di 30.000. Berarti baru 2 kali isi bensin dari pertama dari Tasikmalaya. Full tank, kita lanjutkan lagi perjalanan gas teman-teman. Ya, setelah diisi bensin, kita lanjutkan lagi perjalanan ya, karena perjalanan masih jauh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi kalian yang mau melakukan perjalanan jarak jauh seperti kami sarankan buat banyak istirahat ya. Entah itu di SPBU ataupun di minimarket ataupun di kedai-kedai di pinggir jalan. Setidaknya kita bisa merehatkan badan sejenak ataupun mengisi perut kita
Jangan sampai kekurangan nutrisi dan jangan sampai kekurangan cairan ya. Oke, di depan kita ini ada persimpangan. Kalau ke kiri itu ke arah Purwokerto dan ke kanan ke Yogyakarta. Tentunya kita ambil ke kanan ya. Di persimpangan ini kita akan melewati Kabupaten Kebumen, kemudian Purworejo sampai Yogyakarta. Nah, tepat di depan kita ini kita akan melintasi jembatan Sungai Serayu. Ya betul, udah nggak asing lagi, nama Serayu ini dipakai oleh kereta api, maskapai kereta api ya. Begini nih penampakannya kurang lebih Sungai Serayu. Kita lewat sini pas siang-siang banget dan cuaca sangat cerah sekali, jadi kita bisa melihat Sungai Serayu begitu jelas dan luas ya. Di daerah Buntu, Banyumas. Ini telepon kiri ke Banjarnegara. Kita lurus ya. Mobil yang harus lewat, mobil yang satu sumbu doang. Nggak boleh gandengan. Di Camp Ranjen. Camp Ranjen kita habis ini Kebumen berarti. Jalanan lengang. Alun-alun pasti beda kan? Lumpio. Oke pemirsa, kita sekarang sudah masuk ke Kabupaten Kebumen. Perjalanan sudah berlangsung kurang lebih sekitar 6 jam mungkin ya. Karena kita banyak berhenti-berhenti. Tapi tenang aja, kalau perjalanan seperti ini memang harus dinikmatin. Jadi sebetulnya kita refreshing itu bukan di tempat tujuan kita berwisata aja sih. Kayak gini nih, kita mau berangkat ke Jogja. Tujuan kita liburan itu bukan cuma di Jogja, tapi di dalam perjalanannya itu sendiri kita harus bisa menikmatin. Makanya kalau nikmatin perjalanan, meskipun perjalanan jauh, sekarang kita udah sampai Gombong, itu badan gak terlalu capek-capek banget sih. Ada sih pegel, cuman gak yang ngerasa kesiksa gitu, tahu gak sih. Dan kalau pengen istirahat karena panas itu wajar. Kalau lapar juga itu sangat wajar, karena kita kan berkendara juga butuh tenaga. Kayak gini nih, kita di Gombong udah lapar banget sebetulnya. Dan kita mau cari makanan nanti sebelum
masuk ke arah Denles, yaitu di Jalan Karanganyar kalau nggak salah. Kita sih pengen beli rocket chicken karena kita pernah nyobain rocket chicken dan rasanya ya lumayan lah, enak lah menurut kita tuh. Selain enak, itu makanan versi low profile alias low budget sebetulnya. Jadi kita lagi nyari makanan nih. Oke, nanti kita sambung lagi pas udah dapet atau udah nemu rocket chicken ya. Nah, akhirnya nemu juga. Ini nih makanan yang akan kita lahap siang ini, rocket chicken. Tepatnya berada di daerah Karanganyar sebelum belok di persimpangan ke arah Denles. Sebetulnya ini pilihan aja sih, kalian kalau mau makan yang lain ya akan, tapi karena kita memang lagi pengen banget fried chicken, jadi kita makan di rocket chicken. Sebentar kita buka dulu lah biar bisa makan nikmat. Asli ini gerah banget, cuman karena pakai jaket Respiro nggak terlalu panasnya panas nyiksa gitu ya, karena udah ada ventilasi yang cukup baik lah di dalam jaket Respiro ini. Gak rugi saya beli Respiro. Mulainya lihat di mana? Iya temen lo. Ayamnya mau coba. Bentar. Sayap. Ada apa sih? Ya, makan dulu rocket chicken. Ada ayam, perkedel, nasi 3 sama lemon tea, totalnya 46.000. Untuk menu kayak gini sih worth it aja ya, karena tempatnya juga nyaman banget buat rehat, sama makanannya juga ini pasti enak karena kita juga favorit banget rocket chicken kalau lagi perjalanan ke arah Jawa Tengah. Seger banget tuh guys. Kita makan dulu dah. Makannya sudah beres, kita lanjut lagi perjalanan menuju Yogyakarta Tasken. Nah, kita udah sampai nih simpang yang mau menuju ke arah Petanahan. Bagi kalian yang ingin melewati jalan Denles yang lurus terus menyusurin pantai ke selatan, kalian bisa belok di sini ya. Ikutin jalan terus sampai nanti ada petunjuk jalan ke arah jalan lingkar selatan atau JLS guys, jalan Denles. Jalanannya beton cukup bagus, cuma hati-hati agak berlubang, jadi jangan terlalu lembut. Jalanan ini sangat layak untuk dinikmati atau disaksikan oleh kita ketika berkendara, karena kanan kirinya masih hijau, jadi hitung-hitung selama perjalanan kita refresh ya. Nah, kita udah sampai nih persimpangan Denles, dimana kita kalau lurus itu ke Pantai Petanahan, kanan Cilacap, dan kiri tentunya ke Yogyakarta. Kita ambil ke kiri ya.
Nah teman-teman, di sini tuh kita ikutin aja jalan terus, lurus. Kurang lebih itu sekitar 60 km. Ini jarak dari Kebumen sampai ke Kulon Progo kalau tidak salah. Koreksi kalau saya salah ya. Di sini kita bisa menikmati pemandangan hijau, cuman agak sedikit panas dan anginnya sangat besar sekali. Jadi buat teman-teman yang mengendarai motor yang bebannya agak kecil dari motor Lexi, harap untuk berhati-hati ya kalau ngebut, karena Lexi punya saya juga kena angin pada udah boncengan berdua. Jangan lupa juga saya mengingatkan agar teman-teman menggunakan pakaian yang proper untuk berkendara ya. Gunakanlah jaket ataupun sweater yang tahan panas dan tahan air, supaya setidaknya bisa menjaga stamina tubuh kita saat kita berkendara. Karena kita kalau sampai tujuan juga kita udah punya rencana buat bepergian di sana. Dan jangan lupa istirahat jika lelah dan ibadah saat waktunya. Dulu di Musola An-Nur, masih di Jalan Denles. Kalau di Maps ini Kecamatan Gerabag. Baru selesai sholat, jadi kita istirahat dulu atau nyantai-nyantai dulu sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Cuacanya cukup panas, cuman tidak pengap ya, jadi masih adem-adem aja, apalagi pakai jaket Respiro, adem banget. Oke, sip. Perjalanan hampir sampai ke Yogyakarta. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita akan lewat ke Yogyakarta International Airport. Jadi nanti kita di depan bakal masuk ke underpassnya YIA atau Yogyakarta International Airport. Kalau ada es tebu kita mau berhenti. Berhubung saya ngikutin maps untuk ke tempat penginapan langsung, kita masih diarahkan lurus ke arah Bantul. Dari Bantul teku kiri nanti ke arah kota. Jumlah istirahat yang tidak terhitung. Istirahat skala kecil dan istirahat skala besar. Cuman ini tujuan kita, menikmati perjalanan. Oke, kita sambung lagi nanti ya kalau ada info yang menarik. Ya, kita baru isi lagi di SPBU Denles, isi 30.000. Jadi ya, kita lanjut lagi perjalanan Denles Barongan.
Kulon Progo. Jadi kita habis bensin, baru isi bensin di Jogja. 30.000. Oh. Enak guys. Oke kakak-kakak yang masih setia menonton, saat ini kita sudah sampai di kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Mantri Jeron, dan kita mau langsung ke tempat penginapan kita yang berada di dalam komplek ini. Tempatnya sangat homey sekali karena kita tahu dari teman juga. Kita langsung booking. Selain itu pilihan ini karena sangat murah ya. Kita udah sampai. Bagus banget cahaya mataharinya. Ya, betul sekali teman-teman, kita sudah berada di penginapan kita. Kita berada di penginapan Shalala BNB. Itu kita bisa pesan di Traveloka ataupun di tiket.com. Cuma di sini kita pesannya via WA ya, karena kita udah kenal sama yang punya. Jadi kita pesannya via chat dari jauh-jauh hari biar gak ke booking duluan sama orang lain. By the way, tarif nginep di sini tuh kalau buat berdua private itu Rp150.000, dan untuk perorangan yang kayak kobong gitu, apa sih yang tempat tidur yang bertingkat itu, yang nyatu sama orang lain, jumlahnya kurang lebih 1 kamar 6 orang, itu per kasurnya kita bayar cuma Rp50.000. Oh ya, dan terakhir kita akan nge-spill berapa bensin yang kita pakai dan kita makan habis berapa selama perjalanan dari Tasik ke Bandung. Untuk jajan mungkin bisa lebih bisa kurang kali ya, cuman untuk bensin kurang lebih ya seperti ini. Silahkan dibaca guys. Moto kita dalam perjalanan ini adalah Ninja Hattori, nikmati perjalanan, hidup asik tong riwe. Oke, sekian video perjalanan kami yang ya mungkin membosankan ya, tapi semoga tidak. Untuk video rekreasi kita selama di Jogja, makan apa, main kemana, kita sambung lagi di episode 2 ya. Terima kasih banyak teman-teman penonton, bapak dan ibu, encang-encingnya, babe semuanya yang udah nonton video kita sampai selesai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.